Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan untuk mencari peluang salah jenis 2 pada uji dengan sampel berukuran besar. Minggu yang lalu kita telah mempelajari peluang salah jenis 1 atau mencari alfa. Pada kesempatan ini kita akan mencari peluang salah jenis 2 atau A. Untuk menentukan peluang salah jenis 2 ini akan sangat tergantung pada tipe uji hipotesisnya. Kita akan pelajari dulu pada uji satu arah sebelah kanan, ekor kanan. Jadi H1-nya theta lebih besar daripada theta 0. Untuk mencari beta, dasarnya adalah daerah penolakan H0, yaitu dilihat di H1 ya, H1-nya itu theta A lebih besar dari theta 0. Dan untuk mencari salah jenis 2 ini nilai parameter di H1 harus diketahui atau ditentukan. Jadi misalkan theta A, di mana theta A itu adalah lebih besar dari theta 0. Dan kita tahu bahwa daerah penolakan itu theta topi lebih besar dari sama dengan K, atau kalau kita masukkan pada sampel berukuran besar, yaitu kita gunakan sebaran Z, itu theta 0 plus sigma theta topi Z alpha. Minggu yang lalu kita telah mendapatkan nilai tersebut. Nah, kita tahu peluang salah jenis 2 itu peluang terima H0, padahal H0 itu salah. Terima H0 artinya theta topi itu tidak di daerah H0. Theta topi tidak di daerah penolakan. Ya, kalau H0 salah itu berarti H1 benar. Nah, ini ya dasar daerah penolakannya. Theta topi lebih besar sama dengan K, ini karena tadi H1-nya ada di sebelah kanan. Ya. Kemudian K-nya theta 0 plus sigma theta topi Z alpha, dan beta itu di daerah terima H0, berarti bukan di daerah penolakan, berarti lawan daerah penolakan. Kemudian dengan syarat H1 benar. Kita masukkan H1 benar itu berarti theta sama dengan theta A. Kemudian tidak di daerah penolakan atau terima H0, terima H1, tidak di daerah penolakan, itu berarti terima H0 ya. Terima H0 artinya tidak di daerah penolakan. Kalau daerah penolakannya lebih besar sama dengan K, berarti lawannya, yaitu theta topi kurang dari K. Kita masukkan ke sebaran Z, yaitu theta topi minus theta A. Kenapa theta A? Karena tadi syaratnya adalah theta sama dengan theta A atau H1 benar ya, dibagi simpangan baku untuk sigma topi, kemudian K minus theta A per sigma theta topi, atau sama dengan peluang Z kurang dari K minus theta A per sigma theta topi, K nya theta 0 plus sigma theta. Ini peluang salah jenis 2 untuk uji satu arah ekor sebelah kanan. Kemudian untuk peluang salah jenis 2 atau beta pada uji satu arah ekor sebelah kiri, itu hipotesis alternatifnya yaitu theta A kurang dari theta 0. Dimisalkan theta sama dengan theta A. Nah, berdasarkan seperti sebelumnya, maka beta sama dengan PZ lebih dari theta 0 minus sigma theta topi Z alpha minus theta A per sigma theta topi. Nah, atau sama dengan PZ lebih besar theta 0 minus theta A per sigma theta topi. Untuk dua arah, hipotesis dua arah, maka daerah penolakannya itu theta topi kurang dari sama dengan K1 atau theta topi lebih dari sama dengan K2. Beta itu peluang terima 0, padahal 0 salah, kita masukkan terima 0 itu berarti tidak di daerah penolakan atau lawan daerah penolakan.
H0 salah berarti H1 benar. Ya, tidak di daerah penolakan itu berarti ada di antara K1 dan K2. Theta sama dengan theta. Kemudian kita masukkan sama seperti transformasi baku, K1 minus theta A per sigma theta topi, kemudian batas bawahnya, batas atasnya K2 minus theta A minus per sigma theta topi. Ini kita selesaikan hasilnya sebagai berikut. Sehingga K1 itu adalah theta 0 minus sigma theta topi Z alpha per 2, dan K2 sama dengan theta 0 plus sigma theta topi Z alpha per 2. Oke, sehingga kita bisa peroleh hasil sebagai berikut. Beta itu peluang Z terletak antara K1 minus theta A per sigma theta topi dan K2 minus theta A per sigma theta topi. Atau kita uraikan sebagai berikut, dan hasilnya adalah Z terletak antara theta A minus theta 0 minus theta A per sigma theta topi dikurangi Z alpha per 2, dan batas atasnya theta 0 minus theta A per sigma theta topi plus Z alpha. Contohnya, ini contoh sebelumnya terkait mesin akan diperbaiki jika produksi lebih dari 10% produk yang cacat dalam 1 hari, dan operator menyatakan bahwa mesin harus diperbaiki. Pada materi sebelumnya sudah dibentuk daerah penolakan yang bertujuan untuk mendukung pernyataan operator, sehingga tujuan penelitiannya adalah mendukung keputusan untuk memperbaiki mesin karena proporsi cacatnya sudah lebih dari 10%. H1-nya P lebih dari 0, Y berdistribusi binomial, parameternya N 100 dan parameternya N dan P, N-nya diketahui yaitu 100. Jadi yang akan diduga adalah, kemudian ini hipotesisnya P lebih dari 0,1, daerah penolakannya P topi lebih besar dari sama dengan K, K-nya adalah P0 plus sigma P topi Z alpha. Kemudian untuk alpha 0,01, Z 0,01 sama dengan 2,33, sehingga daerah penolakannya adalah sebagai rumus sebelumnya 0,1 plus 2,33 kali 0,33, atau P topi lebih dari 0,9. Jadi diputuskan untuk memperbaiki mesin jika diperoleh paling sedikit 17 item cacat dari 100 item. Dan jika mesin tersebut secara keseluruhan memproduksi 18% produk cacat pada hari itu, seberapa besar peluang dinyatakan bahwa mesin tidak perlu diperbaiki berdasarkan sampel 100 item. Ya, ini hipotesisnya. H1 misalkan P sama dengan 0,18, bagaimana soalnya? Dan untuk peluang salah tipe 2 sudah diketahui bahwa mesin tidak lagi bekerja dengan baik, namun sampel menunjukkan sebaliknya atau terima H0. Jadi sebagaimana rumus sebelumnya, yaitu beta sama dengan P topi tidak di daerah penolakan bersyarat satu benar, itu sama dengan P topi kurang dari K bersyarat P sama dengan PA. Ini kita masukkan K-nya tadi 0,1699 minus PA 0,18 dibagi sigma P topi 0,63. Hasilnya 0,37, artinya bahwa jika mesin sudah tidak bekerja dengan baik atau memproduksi lebih dari 10% cacat, maka terdapat 37% kemungkinan sampel yang diperoleh menunjukkan hal sebaliknya, yaitu menunjukkan mesin bekerja dengan baik. Peluang salah jenis 1 atau alfa merupakan luas daerah kurva pada pusat P0 di sebelah kanan titik K, sementara untuk beta atau peluang salah jenis 2 merupakan luas daerah pada kurva dengan pusat PA di sebelah kiri titik K.
Misal ada pernyataan manajer bahwa perusahaan asuransi produktivitas setiap karyawan pemasaran produk asuransi jiwa tidak lebih dari 15 kontrak per minggu. Butuh peningkatan kemampuan karyawan dengan melakukan pelatihan. Misalkan 36 karyawan pemasaran dipantau secara acak dan mencatat banyaknya kontrak yang mereka pasarkan. Dari 36 sampel karyawan, secara rata-rata mereka memasarkan 17 kontrak baru dengan ragam 9. Apakah sampel bertentangan dengan klaim manajer? Kita gunakan 5%. Nah, ini tujuan pemantauan karyawan untuk membantah klaim manajer. Ya, ini pemantauan karyawannya ya untuk membantah klaim manajer dengan hipotesis sebagai berikut, yaitu H0 kurang dari sama dengan 15, H1-nya lebih dari 15. Statistik yang digunakan dalam utopia atau sama dengan Y-bar, yaitu rata-rata banyaknya kontrak baru yang dipasarkan oleh 36 karyawan tersampel. Ukuran sampelnya besar, maka kita bisa gunakan ini Y-bar berdistribusi normal rata-ratanya mu ragam sigma kuadrat per N atau 3 kuadrat per 36, dan daerah raganya pada uji satu arah ekor sebelah kanan mu 0 Y-bar lebih besar sama dengan mu 0 plus Z0 alpha. Ini daerah penolakannya. Untuk Z 0,05 kita peroleh 1,645. K mu 0 plus sigma Y bar Z alpha, kita masukkan angkanya. Kita peroleh daerah penolakannya adalah Y bar lebih besar sama dengan 15,82. Artinya bahwa pernyataan manajer dapat dibantah atau tolak H0 jika dari 36 karyawan tersampel diperoleh paling sedikit 16 rata-rata kontrak baru. Dari sampel diperoleh 17 kontrak baru. Berarti ada di dalam daerah penolakan H0. Sehingga sampel tersebut tidak mendukung pernyataan manajer atau tidak perlu pelatihan atau bisa dikatakan masih aktif. Jika ingin dideteksi penambahan satu kontrak baru pada rata-rata banyaknya pemasaran yang diyakini manajer, yaitu misalkan mu sama dengan 16 untuk H1, jika produktivitas sebenarnya di 16 kontrak baru, berapa peluang bahwa 36 sampel karyawan yang telah mati mendukung klaim manajer tersebut. Berarti ini kita mencari peluang salah jenis 2, yaitu terima H0 dukungan terhadap klaim manajer pada rata-rata produktivitas yang sebenarnya adalah 16 kontrak. Oke, ini kita peroleh beta PY bar kurang dari K bersyarat mu sama dengan mu A. Kita masukkan ke skala normal baku, sehingga beta sama dengan Z kurang dari PZ kurang dari 15,8225 minus 16 per 3 berakar 36. PZ kurang dari minus 0,36 itu beta sama dengan 0,3594. Anda bisa gunakan nanti menggunakan Excel. Nah, ini gambaran antara alfa dan beta dan daerah terima dan daerah H0. Alfanya 5%, betanya 0,359. Nilai betanya cukup besar. Jadi walaupun produktivitas karyawan pemasaran yang sebenarnya itu lebih dari 15% kontrak baru per minggu, namun terdapat 36% kemungkinan bahwa sampel akan mendukung klaim manajer tersebut. Sampel berukuran 3 bulan tidak mampu deteksi 1 unit penambahan produktivitas dari klaim manajer atau DH0. Oke, pada ukuran sampel yang sama, beta tergantung dari jarak antara theta 0 dan theta A. Jarak antara theta 0 dan theta A, untuk jarak kecil akan kesulitan mendeteksi nilai theta yang sebenarnya karena kuasa uji kecil.
kalau kuasa uji kecil, beta akan bernilai besar. Pada jarak yang besar lebih mudah mendeteksi nilai theta yang sebenarnya karena kuasa uji besar dan betanya akan stabil. Dan jika diinginkan untuk mencapai nilai tertentu untuk alfa dan beta, uji akan tergantung pada ukuran sampel N dan nilai kritis daerah penolakan K. Dalamnya nanti akan diperoleh dua persamaan atau bentuk peluang dengan dua variabel yang tidak diketahui. Nanti kita bisa selesaikan secara simultan untuk mendapatkan N. Jadi kita akan melanjutkan menentukan ukuran sampel N pada alfa dan beta tertentu. Jadi ini alfa, misalkan PY lebih dari K, mu sama dengan mu 0, kita masukkan sama dengan PZ lebih dari Z alfa. Dan untuk beta, PY besar kurang dari sama dengan K, mu sama dengan mu A, maka sama dengan PZ kurang dari sama dengan minus Z beta. Baik ya, sehingga kita bisa beroleh K sama dengan mu 0 plus Z alfa sigma per akar N untuk alfa, untuk beta mu A minus Z beta sigma per akar. Kemudian kita eliminasi K, ya, kita sama dengankan, kita bisa beroleh akar N sama dengan Z alfa plus Z beta sigma per mu A, sehingga N nya sama dengan, kita kuadratkan Z alfa plus Z beta kuadrat sigma kuadrat per mu A minus mu 0 dikuadratkan. Ini untuk ukuran sampel bagi periode. Misalkan alfa beta sama dengan 0,05, tentukan ukuran sampel yang menjamin tingkat keakuran tersebut. Ya, sama dengan 1,64 dan kita beroleh N nya sebesar 97,4 atau sekitar 98, ya, dapat diperoleh tingkat kesalahan sekecil itu. Kemudian contoh berikutnya, pada contoh manajer asuransi dengan hipotesisnya mu sama dengan 15, mu tidak sama dengan 15, statistik Y barnya berdistribusi normal, rata-rata 15, dan lagamnya 3 kuadrat per 36. Baik, daerah penolakannya ini ya, Y bar kurang dari sama dengan K1 atau Y bar lebih besar sama dengan K2, K1 mu 0 minus sigma Y bar Z alfa per 2, dan K2 sama dengan 14,2, untuk K2 mu 0 plus sigma Y bar Z alfa per 2, maka sama dengan 15,8. Daerah penolakannya Y bar kurang dari sama dengan 14,02 atau Y bar lebih besar dari 15,98. Gambar ini merupakan sebaran normal untuk Y bar pada H0 dan H1, mu sama dengan 16. Dan peluang salah tipe 1 dan peluang salah tipe 2 atau alfa dan beta. Jadi kalau kita tuliskan ya, K1 14,02, kemudian K2 itu 15,98, mu A nya sama dengan 16 dan mu 0 sama dengan 15. Ini adalah gambaran atau ilustrasi terkait dengan alfa beta. Jadi beta diperoleh sama dengan minus 3,96 Z letak antara minus 3,96 dan minus 0,04 atau sama dengan 0,484.